Namanya Yulia langsung. Baik, teman-teman selamat. Tulisan namanya juga itu yang bikin dia distract. Iya benar. Yulia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Iya. Halo, selamat salam kenal. Oke. Kita kenal dulu kali ya. Boleh. Kayaknya belum ada kenal juga. Perkenalkan teman-teman, saya Nina Aisyah. Teman-teman bisa panggil Nina. Mungkin kita gantian ya. Karena saya sudah, ini dari teman-teman. Dari mana nih? Siapa yang mau? Dari tanggal. Oh, dari tanggal. Oke. Perkenalkan semuanya, nama aku Luna. Oh, Luna. Halo Luna, salam kenal. Selanjutnya? Aku boleh. Oke. Perkenalkan nama aku Yulia. Halo Yulia, salam kenal. Selanjutnya? Selanjutnya perkenalkan nama aku Nisha. Nisha gitu ya teman-teman. Oke, dikenalkan gitu. Karena sudah pada kenal, ini teman-teman karena saya juga baru bertemu. Teman-teman ini dari SMA kah atau bagaimana? Iya. Oh SMK. Jadi ya sudah sama aja jenjangnya. Jadi teman-teman dari SMK gitu. Ini satu kelas atau gimana? Kita beda kelas, Oh, satu angkatan. Oh satu angkatan, satu sekolahan, Iya. satu angkatan tapi beda kelas. Makanya belum ada kenal. Kenal. Oh. Tahu aja, tapi cuma kayak tahu aja. Oh gitu, iya sih, Iya. sering sih kayak gitu kayak cuman kelihatan ada ini aku tahu, tapi nggak kenal gitu ya Iya. namanya. Jadi namanya kita baru tahu di sini. Sebenarnya udah tahu, cuman ya masa ini kita jarang Oh, lupa gitu. gitu. Jarang lupa. Tapi sebelumnya teman-teman pernah kayak jadi berkumpul kayak ngobrol-ngobrol gitu apa baru kali ini nih? Nggak pernah sih ngobrol. Nggak pernah. Oke, berarti hanya kenal aja, jadi baru ngobrol jadi satu tuh sekarang ini. Iya. Oke. Ini tadi teman-teman dari mana? Dari kos-kos. Oh dari kos. Oh oke, aku tanya asalnya dulu kali ya. Dari Mbak Luna, Mbak Yulia. Ya. Dari mana asalnya Mbak Yulia? Kalau aku asalnya Malang sih, Oh. cuman jauh sama sekolahku. Oh gitu. Ya. Jadi Jadi ngekos. ngekos. Gitu. Oke. Jadi artinya dari Malang sendiri aja. Kalau Mbak Luna? Sama juga dari Malang, tapi dekat sama sekolah. Oh jadi dari rumah. Iya. Oke, dari rumah. Kalau Mbak ini asal. Mbak Nisa asalnya? Oh, asalnya aku juga dari Malang. Oh dari Malang. Jadi teman-teman sebenarnya dari Malang semua ya. Tapi jauh dari sekolah pulang ke rumah atau? Aku PP. Oh PP gitu. Tapi dekat ya dari sekolah ya. Oke. Tapi di sekolah memang di sekolah SMK-nya teman-teman ini banyak yang ngerok atau ada juga yang merantau? Iya. Rata-rata banyak yang anak Batu gitu. Oh, jadi ya bercampur lah, ada yang dari Malang, ada yang dari luar Malang gitu ya. Jadi culture-nya beda-beda berarti. Oke. Ini tadi teman-teman karena weekend, terus ini juga udah siang, udah pada sarapan belum? Aku sih Sudah belum. Nah ini jadi pertanyaan nih, kenapa kok belum sarapan? Padahal dari rumah. Kenapa Mbak Nisa kok nggak sarapan? Oh gitu. Kenapa kalau sarapan pagi memang? Kayak mual gitu loh, Pak. Saya juga merasakan. Jadi saya nggak pernah sarapan juga. Jadi kalau sarapan tuh sakit perut. Betul. Iya kan, mau kamar mandi. Apalagi kalau kita mau ada acara pagi ya. Jadi nggak usah sarapan nggak sih. Di rapel. Oh betul, brunch. Oke. Iya. Tapi kalau Mbak ini udah biasa sarapan ya pagi ya. ini kadang siang aja sih. Tadi kalau di kos tadi sarapannya apa? Aku tadi pagi itu keluar beli bakso. Nah, jadi makan nasi pakai bakso. Oh, jadi nasinya masak sendiri. Ya. Baksonya beli di luar. Jangan di Malang. Dari pagi pun sudah ada bakso. Iya, itu di pasar juga. Iya, benar. Kalau Mbak ini sarapannya tadi dimasak ini. Ya, di pasar orang tua. Ada siang ya udah makan siang dulu. Oh, enak. Sudah 2 kali berarti. Aduh. Kalau ini masih 1 kali. Ini belum sama sekali. Harapannya Mbak Nina. Kalau saya belum
belum sih. Jadi saya diet sih kalau saya. Menjaga ini. Jadi sebenarnya kalau saya itu setiap pagi sarapan roti, kalau enggak gitu salad gitu. gitu ya. Iya, jadi saya kayak orang luar gitu ya. iya, kayak kebetulan saya memang dari luar negeri. Luar Iya, mana? jadi saya enggak belajaran sih. Saya sebenarnya orang Jakarta. Iya, teman-teman. Terus saya kuliah di luar negeri, kebetulan ikut orang tua saya pengusaha gitu di sana. Terus saya kuliah di sana gitu. Di Oxford teman-teman tahu kan? Iya. Sekarang di mana Kak berarti kuliahnya? Saya sekarang nggak kuliah sekarang jadi guru BK di sini. Kebetulan ya cuma ya di Malang gitu loh. Ya nggak cuma sih, saya sangat bangga sih ketemu kalian lagi lagi. Saya satu Jawa jadi ya bahasa Malang. Oh ya iso ta. Kalau bahasa luar masih bisa nggak? Little bit lah. Iya. Oke. Stop ya teman-teman, kita ganti laptop. Oke. Karena tapi ini tadi sudah siapkah memang mau ke sini, mau ikut coaching atau dari mana? Ya tadi diajak sih sama. Oke, ini jadi bestie, jadi diajak nih tadi aja. Kebetulan kayak ayo coaching kelompok. Oke, jadi teman-teman memang sudah siap ke sini ya tadi. Jadi dari rumah semuanya, dari kos langsung ke sini. Memang untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman apa udah pernah nih sesi konseling sebelumnya? Kelompok lagi. Oh udah. Kalau Mbak ini udah. Waduh. Kalian sudah biasa ya, sudah biasa ya. Sekolah biasa guru BK-nya. Oh gitu, jadi guru BK-nya sangat aktif pastinya ya. Guru BK-nya ada berapa di SMK kalian? Berapa ya? 7. 7 nggak sih? Kayaknya 7 ya. Mau ada yang pensiun. Oh iya sih, benar-benar. Jadi ada 7 ya, lumayan banyak dan itu pasti sudah dibagi lengkap. Jadi teman-teman ya enak lah, kayak terbantu juga dengan adanya BK yang banyak gitu di sekolah. Oke, karena sudah pernah sesi konseling kelompok, aku tanya satu-satu nih. Apa yang kalian ketahui nih tentang sesi konseling kelompok? Oke, cerita. Kalau Mbak Luna? Orangnya banyak. Kalau Mbak Nisa? Sharing cerita banyak. Dan dari situ sudah ada clue. Mungkin aku jelasin lagi sedikit biar teman-teman semakin tahu nih sesi konseling kita pada hari ini. Jadi di sesi konseling kelompok ini sama saja seperti konseling individu ya teman-teman. Kita di sini nanti bercerita, nanti bisa dari siapapun ceritanya. Nanti kita berbagi cerita di sini. Tetapi bedanya di sini kita ada banyak orang, jadi ada banyak cerita. Nanti teman-teman bisa saling menanggapi, saling memberikan pengalamannya. Jadi di sesi konseling kelompok ini nanti teman-teman akan mendapatkan banyak insight karena ada banyak kepala di sini, ada banyak pemikiran. Nanti bisa kita bicarakan, kita bisa ya pokoknya saling bercerita lah di sini gitu ya. Jadi nanti di sini teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Bisa terbuka, apapun yang diceritakan bisa diceritakan. Nanti saling tukar pikiran, kira-kira dari sisi Mbak Julia itu gimana, Mbak Luna gimana, Mbak Nisa gimana. Jadi nanti kita jadi lebih enjoy gitu loh teman-teman. Nah jadi nggak perlu takut. Jadi juga ada kerahasiaan, peraturan kerahasiaan di sini. Teman-teman nggak perlu takut ceritanya akan dengar atau disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak dari sini. Jadi nanti kita akan sama-sama menjaga kerahasiaannya. Tidak akan boleh orang luar itu mendengarkan keluh kesah yang disampaikan di sini. Dari saya nanti juga akan tidak akan membagikan yang ada di forum ini kepada orang lain. Kecuali dengan persetujuan dari bapak di sini, itu ya. Oke, di sini saya sebagai konselor dan teman-teman semua sebagai konselinya, gitu ya. Sebagai konselor saya sebagai fasilitator yang menjembatani teman-teman dalam menceritakan ceritanya nanti. Amit nanti teman-teman nggak usah kaku dan nggak usah takut kepada saya karena di sini kita sama aja antara konselor dan konseli. Nanti teman-teman bisa saling bercerita, nanti saya dengarkan, saya juga bisa menanggapi, teman-teman juga bisa menanggapi, gitu ya. Pokoknya tenang aja di sini. Selanjutnya terkait waktu.
Nah, nanti untuk waktu konseling kelompok ini ada 45 menit ya teman-teman. Gimana? Apakah bisa disetujui? Oke, disetujui. Tapi nanti jika mungkin waktunya sudah habis juga, terus masih ada ini diceritakan, atau sebelum waktunya habis tapi ternyata sudah teman-teman udah stuck dan gak ada yang diceritakan, bisa kita akhiri. Dan kalau nanti masih ada yang ingin diceritakan tapi waktunya sudah habis, kita bisa lanjutkan sesi berikutnya. Seperti itu ya. Karena di sini kita ada banyak orang, pastinya juga ada banyak cerita, sehingga satu sesi saja tidak cukup ya teman-teman untuk menampung cerita dari teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Waktu sudah kita sepakati, mungkin kita bisa lanjut ke sesi intinya aja ya. Mungkin dari teman-teman aku tanya dulu kesiapannya. Apakah teman-teman sudah siap atau masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih? Sudah siap ya? Jadi nggak usah tegang, relax, tarik nafas, tenang. Oke, karena sudah siap semua, mungkin kita bisa. Aku mau tahu nih pertama-tama tentang kesibukan teman-teman akhir-akhir ini, atau menjadi hal-hal yang mengganjal yang akhir-akhir ini dari teman-teman tuh apa sih, dan yang membuat teman-teman tuh ingin datang ke konseling kelompok kali ini. Siapa yang mau duluan cerita? Oke, silakan. Kalau kesibukan, pastinya akan dulu sibuk belajar juga buat UAS, ujian, sudah persiapan kuliah juga. Terus kalau hal yang mengganggu hari ini, saya kan ikut organisasi OSIS, tapi di lingkup pertemanannya ini itu saya rasa nggak sehat, kayak kurang gimana ya, banyak omongan, terus kayak banyak muka juga. Saya sendiri pun pengen kayak ini yang teman aja, nggak yang pertemanan yang bohong gitu. Nah, terus saya pengennya itu bisa keluar juga sih dari lingkup pertemanan yang kayak gitu. Soalnya saya rasa cukup susah juga mau keluar gitu, soalnya saya juga udah OSIS, tapi teman-temannya kurang sehat. Jadi Mbak Luna ini akhirnya kesibukannya sedang mempersiapkan UAS aja ya, karena sudah mau liburan juga, udah mau makan UAS. Tapi yang mengganggu atau mengganjal itu dari organisasi yang diikuti. Jadi katanya ada yang pertemanannya kurang sehat seperti itu. Oke, bisa kita tampung mungkin kita. Bisa juga disampaikan kira-kira tujuannya apa sih dari mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini, tujuannya dari Mbak Luna sendiri? Kalau untuk tujuan sendiri, saya ingin saya bisa perlahan lepas dari lingkungan situ, tapi saya nggak harus keluar dari OSIS. Mungkin saya bisa lebih memilah mana yang enggak. Oke, jadi itu dari tujuan dari Mbak Luna ya. Oke, kita mungkin berlanjut dulu ke teman-teman yang lain. Selanjutnya siapa yang mau bercerita? Oke. Kalau aku sama-sama Mbak Luna, cuman aku itu di luar sekolah. Karena kalau di sekolah itu aku baik-baik aja dengan teman-temannya, terus kayak fun aja sekolahnya, nggak yang toksik kayak cerita yang Luna gitu. Emang banyak ya toksiknya kalau istilah kita. Cuman aku kayak nggak terlalu banyak teman gitu loh, kayak udah kalau temennya cuma sedikit aja dari kelas aku aja. Nah, tapi aku kan ikut les di luar. Tapi di les aku tuh mereka tuh yang toksik gitu, toksik. Nah, tapi toksiknya tuh parah banget. Sampai aku tuh diomongin sama mereka, malah iya benar di depan aku, tapi kayak dia tuh kayak nggak sopan gitu, dan ngomongnya tuh nggak benar, komennya nggak benar. Karena sampai ada temanku tuh yang di mana sama guru lesnya. Nah itu tuh dia itu dulu kalau aku yang bilang guru lesnya itu. Nah jadi padahal bukan aku, dan aku kan beda kelas sama teman les aku. Tapi dia itu yang bilang ke aku dan ngejelekin aku pas pulang les. Jadi aku tuh kayak kesel banget, sampai aku tuh untung aja lesnya itu aku masih ngambil yang pakai 1 semester gitu. Nah kan aku memang udah dari kelas 7 ya, dari
dari SMP, tapi break karena mau lanjut SMA. Terus aku baru masuk pas SMA lagi. Nah itu tuh dia tuh baru. Nah aku tuh memang udah lama di situ kan. Jadi kan aku deket ya sama guru-gurunya, sama guru-guru les itu. Nah terus dikirain tuh aku yang ngomong, padahal tuh aku aja nggak kenal sama dia gitu. Gitu. Jadi ya ceritanya kayak toksik banget Ya toksik banget. Sampai kayak ngomong di depan dan kayak hal-hal yang diomongin itu kalau nggak benar. Oke, saya memahami. Dan juga terkait tujuan dari Mbak Lydia sendiri untuk mengikuti konseling kelompok kita pada siang hari ini itu apa sih? Kalau aku tuh pengen sebenarnya untuk bisa gimana ya keluar dari sebenarnya udah keluar, cuman pengen nyampein gitu loh, pengen aja ada yang mendengarkan gitu. Pengen orang itu sebenarnya jangan loh ngejudge orang, sebenarnya boleh nggak boleh ngejudge orang, kayak sampai mental orang tuh benar-benar kayak terganggu gitu. Saya memahami ya tujuan yang bagus terkait untuk konseling kita hari ini. Jadi nanti kita bisa terarah itu konselingnya. Oke, Mbak Julia tenang saja. Mungkin bisa kita lanjut dulu ke konseling terakhir, anggota kelompok terakhir nih dari Mbak Nisa. Mungkin bisa ceritakan? Jadi aku hari ini ya sama ya. Ini aku sebenarnya aku juga dengan itu sama kayak aku merasa aku punya banyak teman, tapi aku nggak bisa cerita, kayak nggak bisa ngelakuin apa yang aku rasa, bingung mau ngomong ke siapa, terus kayak mau ngajak ini takut gimana, kita rasa kayak kesepian aja gitu kan. Jadi kurang lebih sama ya ceritanya kalian ini terkait pertemanan dan juga hubungan sosial juga ya. Mbak Nisa bilang kalau Mbak Nisha ini bilang kalau kesepian gitu ya. Sebenarnya punya banyak teman tapi bingung mau cerita ke siapa. Mbak Nisha ini orangnya people pleaser ya? Sedikit. Oke, sedikit nggak apa-apa, tenang aja. Karena itu juga hal yang sangat wajar. Karena karakter orang-orang kan berbeda-beda ya. Dan kita juga bisa menyangkal karakter unik seseorang gitu. Oke, karena teman. Oh iya, tujuannya dari sesi konseling ini apa sih, Mbak Nisha? Tujuan aku untuk ikut kayak gini itu konseling ini tuh biar gimana ya, biar aku tuh nggak kesepian gitu kan, teman gue ada tapi kok aku ngerasa kayak gini, kenapa? Oke. Jadi Mbak Nisha ini berusaha menggali kenapa ya aku kok kayak gini, kok banyak teman tetapi aku kayak merasa kesepian. Oke, dari tujuan-tujuan dan juga cerita yang sudah disampaikan teman-teman dalam sesi konseling kelompok ini kita akan memilih karena teman juga sudah tahu ya pastinya ya di sebelumnya kita akan memilih konseling utama yang akan bercerita yang fokus bercerita pada sesi ini. Siapa nih yang mau cerita duluan? Oke, kalau belum ada juga, mungkin teman-teman bisa scaling nih. Kira-kira masalah siapa sih yang paling berat di sini? Yang urgent untuk pertama kali kita bahas dulu. Gimana teman-teman? Atau mau pakai kertas saja? Oh, ditunjuk. Gimana nih tunjuknya? Tapi teman-teman sebenarnya sudah dari dalam hati sudah bersedia aja ya, tapi masih bingung siapa yang mau jadi, karena kayak takut nanti. Oke, dari Mbak Nisha dulu deh. Siapa yang mau dipilih nih menjadi kandidat? Atau dirinya sendiri juga apa? Siapa? Kalau aku kayaknya masalahnya Mbak Yuli ya. Oke, karena Mbak ini sendiri Mbak Luna. Mbak Yuli yang sudah telak nih.
kita tanyakan dulu ke orangnya. Apakah boleh? Oke, bersedia? Bersedia. Jadi nanti sekarang kita fokus dulu ke Mbak Yulia. Nanti teman-teman di sini bisa langsung menanggapi ya apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Yulia tanpa ragu. Nanti nggak usah menunggu saya. Mungkin nanti saya juga akan ikut menanggapi. Tapi teman-teman bisa saling langsung menanggapi juga boleh. Atau memberikan pertanyaan ataupun kayak memberikan cerita yang serupa atau pengalamannya itu juga boleh. Oke? Nah, mungkin sekarang saya mulai dulu dari saya ke Mbak Yulia. Bisa diceritakan lebih detail nih terkait kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalamannya di les-lesan tadi yang katanya pernah diomongin, apalagi di depan, maksudnya nggak di belakang, maksudnya diomongin di depannya, dan itu bukan hal yang benar gitu. Nah, di sana sebenarnya kejadian yang sebenarnya terjadi itu seperti apa sih Mbak Yulia? Oke. Kalau waktu saya SMP itu waktu saya les di sana itu nggak ada masalah sama sekali, malah teman-temannya tuh enak walaupun dari beda kelas gitu kan. Nah kan di situ ada kelas sama jenjang, jadi di situ tuh semua berbaur, semua berteman karena setiap hari Jumat itu kita dijadikan satu untuk kayak apa sih yang didapat selama belajar Senin sampai Kamis gitu kan. Nah tapi waktu SMA pas baru-baru ini saya tuh kan biasa aja ya karena saya pas waktu SMK ini banyak banget tugas, jadi saya telat, jadinya nggak kumpul dulu baru masuk kelas, tapi saya udah masuk kelas saya baru masuk gitu. Karena baru selesai sekolah. Nah terus ada satu anak yang anaknya itu dia tuh nakal, dia tuh kayak nggak mau dirinya dia tuh kalah sama temennya yang lain gitu. Nah kebetulan aku pas SMA ini aku sama timku tuh ada memenangkan juara gitu loh. Nah terus dia ini nggak suka kalau kita itu diperhatiin sama guru-guru les itu. Nah karena kita kan aku kan diperhatiin sama guru les. Nah jadi dia kira itu aku yang paling dekat sama guru les. Nah terus dia itu melakukan apa ya, aku nggak tahu. Pokoknya dia itu melakukan satu kesalahan yang itu sebenarnya nggak boleh gitu. Ada terus satu lagi dia tuh melanggar karena setiap hari Kamis itu kita ada ngumpulin tugas yang tugasnya itu untuk satu jenjang gitu. Nah dia itu nggak ngumpulin satu tugas itu. Terus teman-teman kelasku tuh sebenarnya cuma kayak ngompor-ngomporin aja. Tapi aku tuh sering nggak datang secara tepat waktu gitu kan. Nggak tahu sih ya. Ya, aku tuh nggak tahu masalah itu. Nah terus gurunya itu yang bilang pas aku hari Jumatnya, kok kamu nggak nggak ngumpulin tugas kayak gini? Kan kamu tahu, kamu udah berapa dari kamu kelas 7, kelas 8, kamu selalu mengulang kesalahan yang sama itu, udah selalu diingatkan. Terus dikira tuh kan gurunya tuh nggak ngecek ya, soalnya nggak ada tanda centangnya. Nah terus dibilang terus anak itu langsung bilang gini, pasti gara-gara anak itu, pasti gara-gara Kalintang itu. Nah aku aja nggak tahu, aku aja ngumpulin tugas ya udah habis itu aku ngurusin lomba yang lain, aku ngurusin sekolahku gitu kan. Terus kayak dia tuh malah bilang kamu tuh bohong, kamu tuh gini, kamu lah yang paling dekat sama guru, siapa lagi selain kamu gitu. Terus pas kumpul hari Jumat tuh benar-benar mereka tuh ngomongin, dan aku tuh kayak merasa ya udah itu orang bukan aku gitu kan. Tapi kayak mereka tuh yang benar-benar kamu gitu loh. Terus malah sampai nunjuk-nunjuk gitu. Terus kata teman-teman kelasku, bukan kamu kok, kamu yang semua tahu kan teman kelasnya dia gitu. Nah terus kayak aku tetap aja disalahin. Terus gurunya bilang ke aku, tenang, bukan kamu kok, orang guru sendiri yang tahu gitu. Terus aku bilang, oh iya bu, langsung kayak saya kesel, cuman saya nggak bisa meluapkan hal itu karena kayak
ya aku nggak tahu belum bukan apa gitu. Oke, jadi terima kasih ya Mbak Yulia sudah mau bercerita. Jadi cerita yang sangat sebenarnya menyesalkan pasti dari Mbak Yulia sendiri, dan itu bukan hal yang sangat mudah. Teman-teman apa? Iya. Temen yang maksudnya yang apa menurut aku gak baik itu cewek apa cowok sih? Dia itu cewek, tapi yang ngoper-ngoper itu yang cowok gitu. Itu satu circle atau Ini satu jenjangnya kayak satu kelas gitu, kayak kelas A, B, C. Nah, aku kan ada di kelas A. Nah, tapi dia itu di kelas C. Nah, yang ngoperin itu yang kelas C. terus teman-teman kamu di kelas A itu ada yang bilang kamu nggak? Maksudnya apa mereka cuma diam aja atau mereka enggak loh temen aku nggak kayak gitu? Enggak, karena kita tahu, karena kelas kita tuh kayak paling yang diperhatiin, makanya halah nggak usah didengerin orang, tahu sendiri gurunya aja selalu ke kita, tapi gurunya nggak ada ngomong apa-apa. Udah nggak usah diambil hati ya, biarin aja orang-orang nggak jelas gituin. Dari teman-teman Ngebela. itu kayak apa ya belain Mbak Yulia bilang kalau ya udah sih biarin aja lagian kayak bukan kamu gitu kan, lebih kayak suruh bodo amat aja gitu sama saya. Tuh. Di ini ada pertanyaan atau pertanyaan tentang cewek. Nah, itu kan AB sampai dia AB sampai C. itu yang emang kelas C itu apa masalah gitu? Kelas C itu yang paling lama gitu loh belajarnya. Jadi yang kayak kan kita tuh ada kelasnya itu 3 guru nih, yang megang kelas A, kelas B, kelas C. Tapi yang kelas C ini kurang diperhatiin sama gurunya dia sendiri. Nah, tapi kalau tugas ini semua gurunya itu paling istirahat. Nah, yang negur itu dari guru wali kelas. Jadi yang ini emang mungkin kalau belajarnya kurang cepat gitu. Makanya mereka tuh dikasih guru yang super sabar. Jadi yang kayak harus perhatiin belajarnya gitu loh. Karena ada salah anggota yang kayak masalah juga. Kalau kelas kita tuh kayak fun gitu loh, kayak fun, kayak belajar, tapi belajarnya tuh sebentar aja, karena kayak udah dijelasin, dikasih soal kita ngerti, selesai, ya udah kita main gitu. Setelah itu kayak ada pelajaran lagi tambahan, kayak ngasih cara cepatnya gitu. Nah tapi kalau kelas mereka itu yang dikasih, dijelasin, terus ngerjain soal lama gitu loh. Oke, ini cara Iya. mungkin otomatis kenapa mereka mungkin nyalain tidak mungkin karena yang negur tadi dari wali kelasnya. Iya. Nanti Mbak Yulia katanya juga dekat ya sama guru-gurunya karena sudah lama di situ. Oke, mungkin dari saya juga ada pertanyaan. Kan tadi Mbak Yulia sempat bilang kalau sebenarnya didukung nih dan juga dibela sama teman-temannya dari sekelasnya Mbak Yulia. Sebenarnya apa sih yang dirasakan? Apakah Mbak Yulia ini benar-benar merasakan kalau didukung? Karena itu juga kejadian yang menurut saya ya berat ya kejadian seperti itu, apalagi masih di masa-masa SMA seperti ini, seperti yang masih masa-masa labil kepikiran, overthinking gitu ya. Nah sebenarnya apakah Mbak Yuna ini kayak merasakan benar-benar disupport dan dilindungi oleh teman-teman di kelasnya? Kalau aku merasa disupport kalau di kelasku dan guru-guruku. Tapi kalau aku sebagai siswa, aku semangat kan. Jadi kayak emosiku belum bisa stabil dan aku menyadari itu. Dan pasti aku kayak di situ tuh aku marah gitu loh. Sih nggak sesuatu gini. Nah, tapi teman-temanku tuh kayak yang karena fun, jadi ketawa gitu. Jadi itu tuh dijadiin bahan lelucon sama teman-teman aku. Jadi itu tapi menurutku itu supportnya mereka karena mereka emang orangnya sepan itu. Oke. Jadi
Mbak dari segi circle di kelas ini ya. Jadi Mbak Yulia ini ya merasanya didukung dan disupport selalu ya. Tapi apakah ada di hati kecil Mbak Yulia sebenarnya apa yang dirasakan dan ingin disampaikan? Kan tadinya tadi di kelas cuma tawa-tawa. Terus karena teman-teman fun, jadi keikut fun. Tapi ada nggak sih sebenarnya di hati Mbak Yulia itu yang kayak merasa sedih, aduh aku pengen nangis nih, aku pengen marah-marah. Nah ini sebenarnya diluapkan nggak sih Mbak? Kalau aku diluapkan pas udah pulang. Karena kan aku bawa motor ya sendiri. Iya. Terus aku di Malang Kota, terus aku di pokoknya dekat wali kota sana kan. Nah kalau pulang itu kan sekitar 20 menitan. Nah itu kan aku ngomong sendiri, marah-marah sendiri gitu. Itu aku lakukan di situ. Terus kemudian nggak sih tadi kan sampai ditunjuk, dituduh gitu kan, maksudnya mungkin aku kalau di situ jadi dia aku dan misalnya itu banget mungkin apa ya Mbak Yulia gimana sih keadaannya waktu digituin gitu loh, maksudnya kan pasti di depan Mbak Yulia langsung kan dengannya gitu dituduh kan sempat yang di depan langsung. Nah maksudnya Mbak Yulia tuh nanggepin mereka tuh kayak gimana? Aku yang nggak dengerin aja, cuman karena aku tuh di situ lagi posisi mau ada kayak ujian di luar sekolah sama aku mau ngaji gitu kan. Nah terus di situ aku yang fokus belajar ngafalin teks gitu. Jadi kayak aku kesel tapi aku harus ngafalin sambil ambil emosi tapi emosi ke sendiri gitu loh, nggak bisa aku luapin. Kalau aku luapin akhirnya aku pukul orangnya, aku emosi banget tuh kayak gitu. Jadi itu juga termasuk mekanisme pertahanan dirinya Mbak Yulia ya. Jadi aku fokus belajar aja deh. Iya, karena aku belum selesai bacanya, aku belum selesai nih. Jadi sebenarnya kita ini itu ya kayak sebenarnya berani aja kan berani karena waktu itu lebih ya lagi sibuk aja kayak biarin mereka bener aja ya berani. Oke, ini ada tapi kalau misal Mbak Yuliana nggak sibuk tuh, misal Mbak Yuliana sudah mulai free, apa yang pernah Mbak Yuliana lakukan? Kalau aku paling ngomong, kamu tuh sok tahu banget sih, kayak kamu tuh sok tahu banget, ngapain kamu? Emang kamu tahu apa? Pasti tak gitu ya, kayak kamu tuh sok tahu deh, emang kamu tuh siapa? Aku loh gak ada tahu masalah aku, gitu banyak. Aku berani sih. Oke, mungkin karena itu juga ya jadi pilih iya. Ya. Tapi kalau dari orang tua Mbak Yulia tahu nggak kalau Mbak Yulia sampai di Kan waktu itu aku Jumat, Sabtu, kejadiannya itu dari 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu terakhir yang kita ngumpul, tapi aku ngafalin itu. Nah, Sabtu Minggu itu kan aku ada kegiatan, jadi aku nggak pulang, jadi aku belum cerita ke orang aku gitu. Nah, terus seminggu kemudian aku juga nggak bisa pulang karena aku ada kegiatan juga. Terus pas hari Minggu sebenarnya pengen pulang, tapi kayak aku udah capek gitu. Udah akhirnya aku pulang, tapi minggu berikutnya aku pulang, aku ceritain gitu. Tanggapan dari pamannya Mbak? Tanggapannya malah aku diketawain karena orang tua aku tuh malah bestie sama guru-gurunya gitu loh. Nah guru aku tuh malah udah ngasih tahu duluan ke orang tua aku itu, jadi kayak orang guru wes ngomong kok. Jadi ya sebenarnya nggak ditanya, tapi kayak waktu itu ditanya sih, waktu hari pokoknya aku selesai MC itu ditanya
gimana keadaannya, apanya orang baik-baik aja, ini baru selesai ngaji, mungkin biar moodku terjaga ya, makanya nggak ditanya apapun gitu, orang baik-baik aja kok. Oke, tadi kan katanya orang tua udah tahu duluan, terus ya responnya ya fun juga ya, jadi menarik diri dari Mbak Yulia itu jadinya nggak ikut senang gitu juga, jadi ya udah biasa aja. Tapi sebenarnya tanggapan apa sih yang diharapkan oleh Mbak Yulia dari orang tua pada saat Mbak Yulia bercerita itu, apa sih harapannya? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang harus cerita sama orang tua, ceritaku sama teman-teman. Aku nggak berharap orang tua aku tuh malah tahu ceritaku gitu. Oke, jadi lebih ke nggak usah tahu lah orang tua. Kalau dari teman-teman sendiri nih, dalam menanggapi hal seperti ini nih, kalau teman-teman ada di posisi seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-teman? Kalau tadi itu kayak sampai di dulu. Iya. Karena kayak emang ya saya biar mungkin gitu mungkin ya. Soalnya kan kayak udah ada kan gitu loh, guru juga udah tahu kan, tapi dia tetap yang aja saya. Oke. Jadi akan dilawan ya. Pokoknya kalau kamu ya dimarahin balik gitu ya. Teman-teman di sini memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Kalau Mbak Nisha, Kalau aku tuh anaknya sebenarnya marah juga, tapi marahnya sambil nangis. Kayak gitu, makanya kayak sambil nangisnya itu loh, nanti itu tambah diceng-cengin ya pastinya. Jadi kalau aku kayak gitu, kayaknya kalau di teman-teman aku kayaknya yang lebih kayak jadi juga Iya. menyupport. Berarti kamu nangisnya di rumah? iya kayaknya mungkin aku waktu digituin kan marah, terus biar aku nggak kelihatan biar aku nggak dapet nangisnya, ya aku marah terus aku tahan, terus biar teman-temanku setelah mereka udah nggak ada nih mereka, baru tuh aku kayak ngeluapinnya marah-marah nangis-nangisnya. Oke, jadi nggak apa-apa lu berarti ya, kalau mau nangis itu juga nggak apa-apa ya Mbak Nisha. Jadi bisa dicontoh juga dari teman-teman, marah juga tidak apa-apa, tapi pasti ada dari hati kecil kita itu kayak sedih gitu ya, kok aku diginiin ya. Nah itu nggak apa-apa teman-teman nangis. Kalau mungkin memiliki rasa ya agak malu kalau mau nangis di depan orang, nanti bisa pas waktu di rumah cerita kepada orang tua, atau kesini juga nggak apa-apa, cerita ke saya kalau mau meluapkan apapun. Nangis itu nggak apa-apa teman-teman, sangat wajar. Bener banget Mbak Nisha yang dilakukan Mbak Nisha. Jadi akan teman-teman kayak nggak menumpuk, itu bisa diluapkan saja emosinya. Gitu. Kalau nangis-nangis, kalau marah-marah, itu teman-teman kayaknya sudah bagus ya dalam kontrol dirinya. Kalau emosi ya udah emosi aja nggak apa-apa. Sudah santai. Oke. Gemes gak sih? Pas tekniknya kan? Oke. Ya udah sama udah. Kalau manajemennya apa ya? Di dalam yang ada RS apik sih. Oh ya, tujuannya di tujuanmu apa? Biar teman-teman tahu aja dan tidak seperti itu. Oke. tujuannya itu apa sih yang mau dilakuin? Oke. Apa terakhir ya? Terakhir mau apa ya? Oh ya itu ya terakhir. Oke, kalau mungkin aku tanya-tanya lagi ya teman-teman, teman-teman bisa juga menanggapi. Mbak Yulia ini anak nomor berapa? Kalau aku anak nomor 2. Oh 2, ada punya adik juga. Kalau adik juga punya kakak. Jadi Terakhir. punya oh jadi kamu yang kakak, jadi anak terakhir ya, tapi anak terakhir. Oke, anak terakhir memang sangat ini sih kuat, jadi nggak mau kalah juga dari kakaknya pastinya ya. Jadi kan bisa. Nah itu sangat baik sih, jadi Kak
Yulia tadi tuh tujuannya kan biar teman-teman yang lain tuh tahu gitu ya, biar nggak mengulangi lagi. Nah dari situ tadi kan dari yang diceritakan Mbak Yulia tadi belum ada yang saya dengar tuh belum ada usaha biar teman-teman tuh tahu kalau Mbak Yulia itu sebenarnya marah. Tadi kan Mbak Yulia bilangnya kalau diem ya, sambil nyiapin di mau MC tadi. Aku diem aja gitu nanti dia semua. Kira-kira kalau ketemu lagi sama teman-teman nanti. Teman-teman ini. Bukan yang teman-teman yang ngejudge tadi, kalau mereka melakukan lagi hal yang sama, hal yang serupa, apa yang mau dikatakan atau apa yang mau dilakukan dari Mbak Yulia? Setelah kejadian hari Jumat itu, pas hari Seninnya mereka pas aku liatin kayak gini, mereka nggak berani. Mereka langsung karena mereka nggak bareng-bareng kan. Mereka tuh cuman 3 orang kalau nggak salah waktu itu pas masih nunggu dan aku datang cepat. Aku liatin lah kayak terus kayak sok-sokan aja gitu karena aku yang lebih lama gitu loh. Terus dia tuh kayak gini. Ya, padahal mereka bertiga, mereka bertiga dikeroyokan gitu. Tapi mereka coba kalau mereka ngomong, aku bakal ngomong balik dong. Oke, karena Mbak Yulia udah nggak sibuk pokoknya kalau mereka mau ngomong apa aja aku balas nih, aku udah dulu ya. Jadi pokoknya Mbak Yulia sebenarnya Mbak Yulia sudah berani ngomong, mungkin karena pada saat itu mentok pada lagi sibuk, jadi biarin aja dulu, biar mereka ngomong-ngomong dulu terserah sampai puas. Jadi nanti kalau mau ketemu Mbak Yulia mungkin nanti mau ngomong langsung kalau tindakan mereka itu salah dan bukan itu yang sebenarnya terjadi gitu ya Mbak. Apakah Mbak Yulia nanti mau menjelaskan kalau Mbak Yulia itu sebenarnya enggak, kalau aku cuma nggak tahu Mbak Yulia. Oke. Lagi ngomong kayak gitu. Iya, malah aku ngeladenin bukan kayak ngejelasin. Kalau aku ngejelasin berarti kayak aku dong yang salah. Jadi Mbak Yulia ini tipenya bukan orang yang klarifikasi gitu kan ya. Pokoknya kalau saya benar saya berani gitu. Iya. Itu sudah sangat bagus dari keberanian diri bisa jatuh ya dan teman-teman. Keberanian diri itu sangat bisa melindungi kita dari orang-orang yang mau menindas kita. Jadi teman-teman cukup kalau teman-teman udah berani walaupun sendiri kan mereka biasanya kalau orang-orang menindas itu bareng-bareng keroyokan. Nah kalau kita berani sendiri dari tatapan aja itu pasti mereka udah takut. Nggak bikin getar. Padahal mereka bertiga. Wow. Sudah sangat luar biasa dan itu sudah perilaku yang bisa digunakan oleh Mbak Yulia sendiri untuk ketika ada di posisi itu agar mereka itu nggak menindas Mbak Yulia gitu. Itu sudah sangat bagus dan saya sangat mengapresiasi hal itu dari keberanian Mbak Yulia itu tadi. Teman-teman juga bisa mencontoh nih dari Mbak Yulia atas keberaniannya. Mungkin kalau bisa ditahan dulu dari kesabarannya juga bisa kita contoh tadi pada saat lagi sibuk padahal aku pengen balas nih tapi Mbak Yulia masih bisa rendah hati, bisa sabar dulu, saya tahan dulu gitu. Oke. Karena juga waktunya sudah mepet nih, teman-teman setelah ini katanya mau ada kegiatan juga ya? Iya. Oke. Mungkin saya tanyakan nih ke Mbak Yulia, kira-kira dari pertemuan kita sesi konseling ini, apakah ada apa sih insight atau apa yang didapatkan dari sesi konseling ini? Pelajaran yang saya dapat tuh mungkin buat teman-teman ya pelajaran juga kalau kedepannya teman-teman belum tahu dia benar atau salah, lebih baik kalian diam aja dan yang ngolok-ngolok orang gitu. Dari pelajaran saya sendiri sih, saya lebih kayak udah lebih baik kamu hadapin sendiri aja sih dengan kamu yang malah kenapa gitu. Terima kasih ya Mbak Yulia sudah mau bercerita dan juga teman-teman saling menanggapi dan memberikan masukan tadi kepada Mbak Yulia. Itu sudah sangat luar biasa. Mbak Yulia sudah mau bercerita tentang pengalamannya yang sangat wow ya, itu bakal dipikir oleh logika, apalagi kalau anak-anak sekarang tuh playing victim, hanya yang seperti itu. Jadi dari keberanian
keberaniannya Mbak Yulia, terus percaya diri yang ditanamkan pada dirinya Mbak Yulia itu sangat luar biasa, sangat keren. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Tapi juga nggak melupakan teman-teman anggota lain yang di sini sudah hadir. Terima kasih juga. Mungkin saya tanyakan perasaan yang dirasakan setelah sesi konseling apa sih teman-teman? Mungkin bisa dari siapa? Iya, boleh. Kalau dari saya sih ikut kesel juga. Soalnya nanti dia nggak salah, tapi pokoknya kayak ngotot aja tidak salah. Terus itu barunya dari tadi yang diem dulu, Iya. nggak apa-apa. Kalau saya kan kalau misal saya udah tahu, nggak salah. Saya langsung kayak pengen gitu ya. Tapi mungkin biar orangnya ini mikir atau biar orangnya kayak interaksi juga, kayaknya bagus juga kalau tak diemin dulu. Iya. Tinggal langsung meluapkan emosi juga, mungkin bisa diredam dulu. Oke, kalau dari Mbak Nisha? Ya, aku sebenarnya Oke. apa nggak apa-apa gitu loh kalau kita tuh diamin dulu. Terus juga tadi menurut aku keren banget sih kayak dia bagian kayak buat menurut aku ngajakin mereka ya. Iya. Menurut aku itu bahasa walaupun nggak baik, bahasa Sundanya kayak ngena banget gitu loh. Aku sendiri juga di diri aku seneng banget kalau udah ada masalah terus kayak gitu terus udah maksudnya jelek-jelekin aku terus ternyata mereka salah itu udah kayak apa sih so tau kayak gitu gitu. Menurut aku berani bilang kayak gitu keren banget. Gampang. Aku mungkin juga juga jadi kalau ada yang gituin aku ya. Terima kasih ya Mbak Nisha dan juga Mbak Luna atas partisipasinya dan juga udah bisa mendengarkan dengan baik di sini, memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan juga, dan juga sangat dirasakan tadi yang sudah disampaikan jika sesi konseling ini memberikan perasaan yang lega ya untuk mbak-mbak yang semua yang datang di sini. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau ke sini, sudah berangkat, sudah ingin bercerita, terus sudah sangat hal yang sangat luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Oke, karena waktunya sudah habis, teman-teman juga sudah mungkin tidak diceritakan lagi ya. Untuk sesi kali ini mungkin bisa kita akhiri pada saat ini. Nanti kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Nanti kalau ada Yulia masih ada yang diceritakan bisa diceritakan kembali ataupun teman-teman yang lain juga bisa mulai menceritakan permasalahan-permasalahannya agar kita bisa sama-sama menanggapi seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saat ini teman-teman bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih, hati-hati di jalan ya teman-teman. Semoga konseling kali ini bisa memberikan manfaat yang ya kalau nggak besar mungkin manfaat kecil lah ya untuk teman-teman sekalian di sini. Konseling lanjutannya untuk konseling lanjutan kita bisa dilakukan di minggu depan. Terus bisa disetujui? Oke, kita atur jadwal. Kita bisa mungkin nanti bisa berhubungan juga di ini ya, di WhatsApp juga ya. Jadi teman-teman bisa chat saya atau nanti kalau teman-teman lagi sibuk dan belum sempat chat saya, nanti saya akan nge-reach out teman-teman. Nanti mau di sesi selanjutnya itu di hari apa? Nanti bisa konseling utama bisa berubah ataupun dari Mbak Yuda sendiri kalau kita berikan evaluasi gimana perkembangannya dari dirinya, apakah masih ada emosi-emosi yang ingin disampaikan, jika ada bisa diceritakan Mbak Yuda lagi ataupun teman-teman yang lain nanti, begitu ya. Oke, mungkin itu saja bisa kita tutup. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insight itu kesimpulan tak maksudnya? Insight itu yuk kayak manfaat. Iya summary. Tapi kita itu sebagai